Senyumnya adem banget ya bos, bikin hati meleleh. Apa yang ada di pikiran kalian kalau lihat senyum ini? Manis, imut, cute, pengen nyubit pipinya, atau malah pengen halalin dia? Simpan dulu pikiran itu wahai anak muda. Karena sebenarnya senyum ini keluar dari bibir seorang gadis yang telah menghabisi ibu kandungnya dengan cara yang sangat keji. Bagaimana bos? Masih tertarik untuk jadiin gadis manis ini sebagai istri solehahmu? Halo bos, ketemu lagi dengan saya, Ikin. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang kasus yang sedang viral, yaitu kasus Isabella Guzman. Tapi sebelum masuk ke pembahasan, saya mau doakan dulu agar kalian semua yang nonton video ini diberikan kesehatan dan kebahagiaan selalu. Isabella Guzman adalah seorang remaja asal Colorado, Amerika Serikat yang lahir pada tahun 1995. Gadis cantik ini didakwa menghabisi ibu kandungnya sendiri pada bulan Agustus 2013 lalu, bos. Menurut laporan kepolisian, Isabella menusuk ibunya sebanyak 79 kali di area wajah dan leher, bos. Namun di pengadilan, Isabella justru malah mengaku telah menusuk ibunya sebanyak 151 kali, bos. Waduh, pengakuannya itu malah 2 kali lipat daripada yang dituduhkan, bos. Dan paling kayak gitu. Lah kalau penjahat lain biasanya kan malah gak mau ngaku, bos. Atau kalau mau ngaku, biasanya ngakunya itu cuma sedikit, bos. Lah gadis ini kan dituduh nusuk 79 kali. Kok malah ngakunya 151 kali? Udah gitu, dia juga mengaku memukul sang ibu dengan tongkat baseball, bos. Aduh, kok kira si mbokmu itu bal baseball apa sih, dok? Akan tetapi, yang mengejutkan netizen adalah di persidangan, si Isabella ini tersenyum manis tanpa menunjukkan sedikit pun rasa penyesalan, bos. Padahal, dia itu telah melakukan perbuatan yang sangat kejam terhadap ibunya sendiri. Jan edan tenan, bos. Nek weruh SMA iki ancen adem ning ati, tapi nek weruh kelakuane iki lho, jan kaya lontek. Dan yang lebih mengejutkan lagi, hakim memutuskan bahwa perempuan ini tidak bersalah, bos. Dan dia pun tidak jadi dipenjara, bos. Loh, kok iso kaya kono ya, bos? Apa gara-gara dhek ayu ya? Ayo, kita kupas tuntas, bos. Jika kita mau feedback ke belakang, sebenarnya Isabella ini lahir dari keluarga yang broken home, bos. Ayah dan ibunya itu bercerai ketika Isabella masih kecil, bos. Lalu Isabella kecil ini pun tinggal bersama ibunya. Akan tetapi, hubungan ibu dan anak ini ternyata kurang harmonis, bos, sejak awal. Mereka itu sering banget terlibat pertengkaran. Terlebih lagi ketika ibunya memutuskan untuk menikah lagi dengan seorang pria yang bernama Ryan Hoy. Ryan Hoy. Namanya unik ya, bos. Ryan Hoy. Jadi kalau manggil namanya jadi seru, bos. Ryan Hoy. Apa sih, gak jelas? Nah, semenjak ibunya menikah lagi dengan sosok pria yang bernama Ryan Hoy, hubungan ibu dan anak ini pun semakin panas, bos. Isabella semakin sering melawan ibunya. Ya, karena pada dasarnya Isabella emang gak setuju kalau ibunya nikah lagi. Tapi si ibu ini tetap memaksakan kehendaknya, bos. Ya, sampai di sini kita bisa menyadari dan membayangkan lah, bos ya, bagaimana posisi dan perasaan Isabella waktu itu. Perselisihan antara ibu dan anak ini pun semakin lama itu semakin menjadi-jadi, bos. Bahkan Isabella itu sempat meludahi muka ibunya, bos. Ya elah, dok, kok sik kedelemen karo ibumu? Engko nek dikutuk dadi batu bata ya lagi kapok we. Bapak barunya pun mulai kewalahan dengan keluarga barunya yang hampir tiap hari terjadi pertengkaran di antara istri dan anak tirinya ini, bos. Nah, harusnya ini bisa dijadikan judul film, bos, yang backsongnya Kumenangis tuh loh, bos. Jeritan Hati Suami. Jadi nanti judul filmnya ternyata istriku bertengkar dengan anak tiriku karena anak tiriku tidak setuju ibunya menikah denganku. Nah, kalau ada film Suara Hati Suami, kan bisa mengimbangi film Suara Hati Istri, bos. Biar adil gitu. Nggak kesannya di dunia ini itu hanya suami aja yang bisa jahat kayak di film Suara Hati Istri, bos. Iya ora? Ora? Ya wis lah sakarepmu. Bahkan nggak cuma bertengkar, bos. Isabella juga sempat mengirimkan email ancaman kepada ibunya, bos, yang berbunyi, "Kau akan menebusnya." Dan mendapat ancaman ini, ibunya langsung mengadukan kepada suami barunya, bos, yaitu Mas Ryan Hoy.
Dan nggak cukup sampai di situ saja, bos. Ibunya juga melaporkan kejadian itu kepada kepolisian setempat. Dan polisi pun datang ke rumah Isabella dan memberikan ceramah kepada gadis ini agar Isabella lebih sopan dan menghargai orang tua, bos. Diceramai Pak Polisi untuk lebih hormat sama ibunya. Bentar. Ini kok hampir sama kayak kejadian yang beberapa waktu lalu sempat viral di Indonesia ya, bos. Pak Polisi menceramai pemuda yang mau nuntut ibunya cuma gara-gara motor. Ya kurang lebih seperti itulah, bos. Dan ketika diceramahi, si Isabella ini seolah-olah paham dan nurut dengan perkataan Pak Polisi, bos. Ya kalau misalnya aku yang ceramahin dia, terus dia pasang tampang cute kayak gitu, aku juga pasti bakal tertipu, bos, dan menganggap dia sudah nurut. Ih, gemes. Dan usaha ibunya gak berhenti di situ saja, bos. Ibu Isabella pun sempat meminta tolong kepada mantan suaminya alias bapak kandung Isabella untuk mengarahkan Isabella agar sadar. Dan bapak kandungnya pun beneran datang dan mengajak ngobrol Isabella di belakang rumah, bos. Si bapak ini pun merasa seolah-olah omongannya ini benar-benar telah diterima oleh Isabella dan membuat Isabella sadar, bos, dengan perbuatannya. Tapi tanpa diduga oleh siapapun, besoknya ketika sang ibu ndak mandi di kamar mandi. Mandi kan emang di kamar mandi ya? Masa di ruang tamu? Gini aja, ketika sang ibu masuk ke kamar mandi untuk mandi, kok malah tambah aneh ya? Ke kamar mandi kan emang untuk mandi, masa masuk ke kamar mandi untuk makan siang? Kan nggak logis ya, bos. Ya udahlah. Pokoknya ketika ibunya masuk ke kamar mandi, Isabella mengikutinya dari belakang. Lalu Isabella pun melancarkan aksinya, yang menurut pengakuannya waktu itu, dia menusuk ibunya sebanyak 151 kali, bos, dan memukulnya dengan stik baseball. Si ibu ini pun sempat menjerit dan memanggil suaminya yang sedang berada di lantai bawah, bos. Sambil kesakitan, dia memanggil nama suaminya. Rian, hoi, Rian, hoi. Suaminya pun mendengar teriakan istrinya dan berlari ke lantai atas sambil menelpon polisi karena dia merasa ini pasti ada sesuatu yang gak beres lagi antara anak tirinya dan istrinya, bos. Dan ketika sampai di depan kamar mandi, sang suami pun melihat darah mengalir dari kamar mandi, bos. Ketika dia mendorong pintu kamar mandi, pintunya sulit dibuka karena ditahan dari dalam oleh punggung Isabella, bos. Dan setelah itu, Isabella pun keluar dari kamar mandi dengan memegangi pisau berlumuran darah dan tatapan mata yang kosong, bos. Dan si bapak tiri ini pun melihat istrinya sudah tergeletak penuh darah di kamar mandi dan akhirnya meninggal dunia, bos. Tak lama setelah itu, polisi pun datang ke TKP dan Isabella pun melarikan diri dari rumah, bos. Kemudian dia sempat mampir ke sebuah minimarket, mencuci rambut dan mengganti pakaiannya, kemudian mengaku pada pengelola minimarket bahwa dia adalah korban pemerkosaan, bos. Tapi dia meminta agar pengelola minimarket tersebut tidak usah melapor kepada polisi, bos. 16 jam setelah dinyatakan buron, akhirnya Isabella pun berhasil diringkus oleh polisi. Awalnya, polisi memperlihatkan kartu identitas dan Isabella pun berbohong, bos. Dia bilang bahwa yang di kartu identitas itu memang mirip sama dirinya, bos. Tapi sepertinya bukan. Lah iya, dok. Kok kira polisinya ucah cilik? Kok agar buat pusa-pusi kayak ngono? Cawe dok kok ragena. Namun akhirnya di persidangan Isabella dinyatakan tidak bersalah karena hasil penyelidikan menunjukkan bahwa perempuan ini mengidap gangguan kejiwaan, bos, yang dinamakan skizofrenia paranoid. Dia tidak bisa membedakan mana yang salah dan mana yang benar. Dia juga sering berbicara sendiri ke ruang kosong maupun ke angkasa, bos, seolah-olah ada sosok yang diajak ngobrol di sana. Dia juga sering menertawakan dirinya sendiri, bos. Dan menurut kesaksian dokter yang memeriksanya, Isabella tidak percaya bahwa yang telah dihabisi itu adalah ibu kandungnya, bos. Dia mempercayai bahwa ibu kandungnya adalah sosok perempuan yang bernama Sasela, bos. Dan dia harus menghabisi perempuan tadi untuk menyelamatkan umat manusia, bos. Alah mbuh dek, sakarepmu. Dan akhirnya Isabella pun dimasukkan ke rumah sakit jiwa untuk waktu yang tidak ditentukan, bos. Ya sekian dulu video kali ini. Pelajaran yang dapat kita ambil dari kasus ini, bahwa dari kasus ini diperlihatkan bahwa perceraian orang tua
itu sedikit banyak akan memberikan dampak pada psikologis anak, bos. Dan dampak terburuknya dapat kita lihat pada kejadian ini, bos, di mana anak korban broken home pada akhirnya dapat menghabisi ibu kandungnya sendiri tanpa sedikit pun ada rasa penyesalan, bos. Ngeri loh, bos. Sumpah, iki luwih durhaka dibandingke maling kondang, bos. Maling kondang aja cuma gara-gara gak gelem ngakoni ibune, terus dikutuk dadi batu. Lah Isabella polahe koyo ngene terus macamnya dikutuk dadi apa, bos? Power bank. Apa dikutuk dadi gotri sepur ae, bos? Wes sembuh lah. Dan bagaimana, bos? Apa pendapat kalian tentang kasus Isabella Guzman ini? Silahkan tuliskan saja pendapat kalian di kolom komentar. Dan kalau kalian suka video ini, jangan lupa like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan dengan video-video misteri kami berikutnya, bos. Sampai ketemu lagi di video Ingin Production selanjutnya.